Setiap nabi memiliki kisah masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuatu dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak yatim Mekah ini kembali menjadi yatim piatu dalam rangka mempersiapkan sebagai pengemban risalah penutup. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian yang baru pertama kali dia saksikan. Ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggal sendirian di tengah gurun hanya bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit walau usianya masih 6 tahun dan sedang tertimpa musibah. Muhammad kecil menggali kuburannya ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya. Dia tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas ini kecuali pengasuhnya yang sudah tua. Betapa sunyi dan hampa tanah Yastrib pula yang mempertahankan jasad ayah dan ibunya. Namun sebelumnya teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW lainnya. Terima kasih. Abdul Muthalib merasa iba terhadap cucunya Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri Abdullah, yang membuat kian terasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majelis. Namun Abdul Muthalib tidak menghadiri suatu majelis atau makan dalam sebuah jamuan kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih, seakan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil lalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat. Di usia 80 tahun, Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Thalib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya. Dia menganggapnya seperti anaknya sendiri. Abu Thalib bukanlah anak Abdul Muthalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dialah yang paling penyayang dan lembut hatinya. Begitulah sang yatim ini berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abu Thalib senantiasa melindungi dan membela dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya dia selalu menjadi penjaga dan pelindung keponakannya itu, hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia lebih mendahulukan daripada anak-anaknya, dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil. Saat Muhammad kecil usia 12 tahun dan diajak berniaga oleh pamannya sampai mereka di Busra, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya, dan tanda-tanda nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, dia melihat tanda tahi lalat di antara dua pundaknya. Kemudian dia bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu rahib meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Rahib ini berkata kepada Abu Thalib untuk membawa Muhammad muda kembali ke negaranya dan jangan sampai ke Syam, karena rahib itu khawatir akan keselamatan dari Muhammad muda dari kejahatan kaum Yahudi. Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengannya. Berbeda dengan anak-anak pamannya
yang saling berebut makanan. Abu Thalib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya, lalu mengajak makan bersamanya. Kepekaan dan rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Tidak pernah terdengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersaing atau mengejar perkara duniawi dari masa kecilnya hingga dewasa. Muhammad muda menyadari beban berat yang dipikul pamannya Abu Thalib. Dia ingin sekali meringankan bebannya. Setelah usianya mencapai 12 tahun, dia ingin ikut serta memikul beban kehidupan pamannya. Sebab tanggung jawab pamannya banyak, tetapi hartanya sedikit. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia masih kecil, belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan. Mengembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Mekah. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menjaga ucapan dan perbuatan dari sifat-sifat tercela, seperti mengunjing, berselisih, berhela-hela, dan perbuatan sia-sia lainnya. Begitulah masa muda Muhammad SAW yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan hura-hura. Allah SWT menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah meminum khamar, bermain judi, atau hal buruk lainnya. Allah SWT memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakter Muhammad muda adalah tekun, rendah hati, berwibawa, dan sederhana. Ciri khasnya selalu tersenyum, berlapang dada, berbudi bahasa, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Beliau juga dikenal sangat zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya hidup. Beliau merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi dan perselisihan dunia. Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masih kecil. Saat berturut-turut menjadi yatim, ditinggal orang-orang yang disayanginya, beliau telah menghadapi segala hambatan dan pukulan batin. Lantas, dalam hidup ini, apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapati kenikmatan dalam hidup kecuali dengan ketenangan jiwa. Hati dan akalnya tidak merasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini. Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapannya dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah hal kecil tak bermakna. Beliau melihat keindahan itu adalah menghormati diri. Kekuatan adalah kesempurnaan jiwa, dan kekayaan itu tidak menyatu dengan kerajaan Allah yang amat luas ini. Seakan saat mengembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berpikir akan luasnya alam semesta ini. Dengan segala keseimbangan dan sistemnya, beliau hanya mengembala sekumpulan kambing. Lantas, siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaannya. Allah SWT membuatnya tak lagi silau memikirkan kesenangan dunia dan isinya. Begitulah sang yatim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam, keadaan dunia, dan tingkah laku manusia. Wallahu a'lam.